Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di channel Umi Alula di vlog keseharian ibu rumah tangga. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia mengklik video ini. Salam kenal semuanya dan selamat menonton. Oke, alhamdulillah akhirnya ini saya lanjutkan video yang sebelumnya ya teman-teman. Karena di video sebelumnya itu kalau disambungkan terlalu kepanjangan, jadi saya bagi dua. Nah kali ini alhamdulillah saya udah bisa share kembali. Nah jadi ini tuh setelah beresin lemari. Jadi setelah saya beresin baju-baju di kamar, saya lanjut keluar beresin baju-baju Alula, saya simpan ke lemari bajunya yang ada di luar. Selain baju Alula juga di sini saya simpan di lemari ini, maksudnya teman-teman ya, ada seperti mukena, sejadah, spray, sarung bantal dan lain sebagainya. Pokoknya yang nggak muat di dalam saya simpan di luar. Maksudnya saya simpan di lemari yang ada di luar ini. Ini karena di dalamnya tuh nggak muat ya teman-teman. Saya tuh pengen di kamar tuh nggak terlalu banyak barang. Jadi ini lemari yang pink ini saya simpan di luar ini aja. Jadi tadi tuh sebelum saya rapihkan lagi, sebelum saya masukin gitu ini lipatan bajunya, saya tadi rapihin dulu sebentar sedikit karena itu udah kayak campur aduk gitu barisan mukena sama spraynya. Oke, sekarang lanjut mau ke bagian bajunya Alula, tapi namun sebelumnya tadi saya lihat-lihat dulu karena kayaknya ada semut kecil, tapi alhamdulillah ternyata cuma ada satu, nggak banyak. Ini sebelum saya masukkan dulu nih baju-baju yang udah dilipetin tadi itu ada di setrika, saya rapikan dulu sedikit. Nah untuk di lemari pink yang ini tuh khusus untuk nyimpan baju Alula yang untuk pergi dan juga ada gamis-gamis. Terus ini masih ada di bak baju yang belum saya masukin ke lemari. Nah itu mau saya simpan di bagian lemari baju Alula nih, baju Alula yang untuk main ya teman-teman. Saya simpan di sini. Jadi Alula tuh kadang dia ngambil baju sendiri, ngambil celana sendiri gitu. Makanya suka cepat aut-autan gitu, acak-acakan di lemari sorok ini. Jadi Alula ini kadang dia tuh udah bisa kayak nentuin baju yang dia mau pakai sendiri gitu, dia pilih sendiri, dia cari kaos dalamnya, celananya gitu. Jadi udah nggak apa-apa biar belajar, tapi ya itu untuk ngambilnya itu masih acak-acak kayak namanya anak kecil. Nah ini lanjut di sini di bagian bawah ini saya simpan kayak celana pendek, celana panjang gitu ya teman-teman. Nah bagian tengah ini ada tempat nyimpen jilbab juga. Alhamdulillah ini udah selesai aja beresin bajunya teman-teman ya. Oke nih saya mau kasih lihat cuaca di luar pagi hari ini. Masya Allah cuacanya seperti ini ya teman-teman. Setiap pagi itu setelah sholat subuh itu kita tuh pasti dikasih gerimis, bahkan kadang sampai hujan ya, deras maksudnya mah. Jadi bikin mager banget ya untuk yang puasa tuh, ya udah kayak pengen rebahan lagi gitu ya. Kalau nggak dipaksain bismillah beberes tuh ya bakal seharian tuh kayaknya males-malesan, tapi kalau kita awalin beberes tuh semangat pagi tuh insya Allah semangat terus seharian. Nah setelah beresin baju, nah ini tuh sekitar jam 8 pagi ya teman-teman, saya selesai beresin baju. Nah ini dia tuh ada cucian baju saya 2 bak, kan sebelumnya itu saya nyuci baju ya di video sebelumnya itu saya mau ngejemur baju tuh kayak masih mager karena cuacanya yang tidak mendukung. Itu saya kasih lihat saya tuh punya pisangnya tuh kayak masih kecil-kecil gitu, pisang kepok ya, tapi udah ada beberapa alhamdulillah yang udah matang karena Alula itu suka nanyain terus, dia tuh pengen pisang goreng, dia tuh suka banget sama pisang goreng. Oke lanjut videonya, ini di sore hari seperti biasa. Kalau di bulan puasa itu kita masak-masak yang banyak ya kalau sore untuk menu berbuka, sekaligus nanti untuk menu sahur juga sekaligus dimasaknya teman-teman. Jadi kalau saya tuh jarang banget, bahkan nggak pernah gitu ya, kalau setiap bangun sahur tuh masak dulu dadakan gitu. Pasti kita tinggal ngangetin aja sisa sayur tadi bekas buka puasa. Paling nanti menu tambahannya itu dadar telur gitu paling, atau masak mie goreng kalau lagi ada. Oke untuk menu hari ini alhamdulillah kita tuh punya jengkol. Ini jengkolnya tuh masih sisa dibawain oleh-oleh sama bibi pas acara kemarin. Sebelum puasa itu kan di rumah ada acara. Nah ini tuh dibawain jengkol sama bibi satu karung dan masih ada sisa banyak, alhamdulillah awet. Terus nih mau saya sambal goreng aja, cuma nanti sambal goreng atau gimana, pokoknya diosen kasih cabai hijau gitu ya teman-teman. Ini jengkolnya saya iris tipis-tipis seperti ini aja. Masya Allah pokoknya mah ya belum puasa kok masak jengkol gitu kan ya.
Tapi ya karena kita ada menunya tuh jengkol, ya udah kita masak aja. Kebetulan ya ini tuh menu favorit gitu teman-teman, kesukaan apalagi Pak suami suka banget sama jengkol. Ya nggak apa-apa ya nanti sikat gigi gitu. Pokoknya mah hari ini menunya tuh jengkol sama tumis kangkung. Nanti rencana jengkolnya ini mau saya oseng kasih cabai hijau gitu. Oke, ini udah selesai ngirisin jengkolnya. Selanjutnya ini saya mau pilihin bawang. Saya pilih-pilih yang udah rada lembab gitu biar nanti nggak kelamaan jadi nggak busuk ya teman-teman. Nah, ini bawangnya udah saya siapin segini. Lanjut ini saya mau kupasin bawangnya. Nah, seperti inilah suasana sore hari di rumah saya ya teman-teman. Saya tuh pasti nanti masak-masaknya tuh bareng mereka gitu ya. Sekitar jam 2:30 baru kita mulai ke dapur. Ini lagi ngiris-ngiris dan itu ada anak-anak lagi metikin cabai hijau diwadahin ke Tupperware. Terus ini tuh saya lagi irisin wortel kol ya. Kol untuk nanti dibikin bakwan nanti sore. Ini saya bikin bakwanya itu menunya tuh isinya tuh cuma kol aja gitu ya. Ada sih wortel tapi sedikit gitu, sedikit banget. Jadi kebanyakan kol tapi nggak apa-apa ya karena adanya cuma kol. Udah selesai, cukup segitu aja kolnya untuk bikin bakwan. Nah ini dia jengkolnya udah matang aja teman-teman. Ini tuh jadi dibikin sambal dikasih irisan oseng cabai hijau ya seperti itulah teman-teman. Pokoknya ini tuh Masya Allah nikmat banget sore hari ini kita makannya pakai menu yang satu ini. Walaupun bau-bau ya tapi ya enak gitu. Favorit banget. Siapa nih teman-teman yang sama suka banget sama jengkol? Nah ini dia untuk tumis kangkungnya udah mateng aja, nggak saya video ini ya teman-teman. Nah ini udah mateng, langsung aja nih saya masukin ke rak susun ini. Jangan lupa ditutup, kita kasih lubang sedikit aja biar nggak dimakan kucing atau nanti nggak dikepoin kucing ya teman-teman. Alhamdulillah untuk masak-masak sudah selesai semua, masak nasi juga udah mateng. Selanjutnya ini saya mau beres-beres. Nah sebelumnya ini saya memasukin tempe ke dalam lemari es atau kulkas. Tempenya tinggal kita masak karena udah ada menu, udah lumayan banyak lah, cukup ya. Untuk menu buka puasa itu kalau saya tuh cukup 2 menu ya teman-teman, gak banyak-banyak karena kalau kebanyakan juga kita bingung makan yang mana. Dan ini request mereka juga, mie jangan banyak menu kata Abi juga. Jadi lebih enak kita menunya sedikit tapi enak gitu yang kesukaan. Dan ini saya tuh lagi lap-lap di bagian meja kompor ya teman-teman. Nah rak susun ini akhirnya nggak saya pindahkan lagi, tetap posisinya PW di situ di samping kompor. Cuma resikonya itu dia tuh apa ya, mudah kotor gitu. Jadi teman-teman setiap hari itu nah ini ada aja uap masakan gitu kan ya. Jadi ini cepat kotor makanya sering banget saya lap-lapin. Kalau untuk dicuci itu kayaknya belum baru berapa kali gitu saya cuci ya selama saya pindahkan ke samping kompor ini. Terus ini nanti rencana mau saya sabunin si kompornya ini karena udah lumayan kotor banget. Tapi sebelumnya kita lap-lapin dulu dari lemak-lemak jahatnya. Karena tadi masaknya itu kan lumayan goreng-gorengan gitu ya, goreng jengkol dulu. Oke nih langsung aja nih mau saya sabunin ya teman-teman. Nah pokoknya kalau untuk beberes dapur, kalau kompornya juga dibersihkan, disabunin kayak gini tuh kerasa banget gitu beberesnya gitu, kelihatan bersih semua ya. Kalau misalkan cuma dilap-lap biasa aja itu kayak kurang gitu. Jadi saya tuh setiap hari itu kalau beberes kompor wajib disabunin atau dilap basah pakai sabun. Selain kompor yang saya sabunin, itu juga ada di bagian dinding tuh saya ikut sabunin juga. Saya lap-lap pakai sabun karena dia juga kena uap masakan ya. Kalau di kamera tuh nggak kelihatan kotor nih, aslinya tuh kotor teman-teman gitu. Nah ini saya lap-lapin pakai lap kering karena tadi habis disabunin. Pokoknya cepet kotor banget karena ya memang uap dari masakan ya gitu, asap segala macam. Jadi nempel di dinding wall foam itu. Pokoknya rawan banget gitu, saya tuh nggak betah, pengen cepet diganti cuma belum ada budgetnya. Selama saya beresin meja kompor dan saya lap-lap kompor, ini ada anak-anak yang bantuin bagian nyapu. Dan saya lanjut ini lap-lap di bagian pintu kulkasnya karena dirasa udah lumayan kotor. Dan juga nanti saya setelah ini lanjut beresin di bagian atas kulkasnya. Oke, alhamdulillah ini udah selesai aja beberes dapur dan masaknya. Saya lanjut mau bersih-bersih dan sholat ashar.
Oke, lanjut videonya sekitar jam 5. Ini kita tuh lagi sambil nunggu maghrib, ngabuburitnya di rumah aja ya teman-teman, nggak pernah kemana-mana. Jadi ngabuburitnya sambil tadarus aja, Abi juga baca dalail, anak-anak juga baca surat Al-Waqiah, dan pokoknya kita tadarus bareng gitu sambil nunggu waktu maghrib. Nah, sekitar jam 6 kurang seperempat baru saya mulai ke dapur mau goreng bakwan, karena tadi itu bakwannya belum kita bikin adonan bakwannya ya teman-teman, jadi dadakan biar nanti pas dimakan tuh masih anget-anget. Gorengan bakwan yang pertama udah matang, dilanjut gorengan yang kedua. Alhamdulillah akhirnya udah selesai aja nih buat masak gorengannya. Goreng bakwannya udah selesai. Nah, ini dia alhamdulillah menu kita sore hari untuk berbuka puasa. Siapa nih teman-teman yang sama buka puasa itu tim harus ada gorengan. Pokoknya kalau nggak ada gorengan itu kayak ada yang kurang gitu ya teman-teman. Langsung aja gorengan yang udah matang tadi saya bawa ke depan, karena semua makanan untuk berbuka puasa udah disiapin sama mereka, tinggal nunggu gorengan ini yang belum matang. Nah, jadi teman-teman selama bulan Ramadan ini kita tuh nggak pernah ya beli takjilan di luar, kita lebih memilih buat sendiri. Kesatu memang karena tempatnya jauh ya, harus ditempuh dengan jarak pakai motor, dan juga kita pikir itu lebih banyak buat sendiri. Contoh kayak rujakan itu juga kalau lagi ada kita lebih baik buat sendiri, karena kalau beli tuh Masya Allah ya 5.000 tuh kebanyakan airnya doang gitu, kayak gorengan juga dapat sedikit. Jadi lebih baik kita milih bikin sendiri gitu, alhamdulillah. Dan juga irit budget ya, kalau keluarkan belum bensinnya, belum untuk jajannya gitu, Masya Allah gak kerasa 5.000 itu juga sekali jajan tuh pokoknya nggak cukup 30.000. Jadi saya tuh lebih ngelihat budget gitu ya teman-teman, like keadaan gitu, makanya kita lebih baik memilih bikin sendiri. Kalau lagi ada kita buat rujakan juga. Untuk hari ini kita nggak buat rujakan karena cuma adanya gorengan yang bisa kita buat untuk tambahan menu berbuka. Jadi seperti ini menu berbuka kita teman-teman, nggak istimewa, sederhana apa adanya, yang penting bisa buka bersama keluarga. Pokoknya buka puasa itu yang penting ada gorengan, itu udah alhamdulillah udah puas ya buka puasanya kalau ada gorengan itu cemilan. Sebelum kita lanjut makan nasi, sebenarnya lebih bagus itu makannya manis-manis ya, seperti kurma dan misalkan es buah atau rujakan. Tapi kita tuh tahun ini nggak punya kurma, nggak apa-apa, seadanya aja. Oh iya teman-teman, mohon maaf nih yang nggak ngerti rujakan itu maksudnya es buah ya. Kalau kita di sini manggilnya rujak. Nah, ini lanjut videonya pas kita lagi siap-siap mau berangkat taraweh ya teman-teman. Nah, jadi kita tuh ikut tarawehnya ke kampung yang lebih dekat dari rumah kami, di sebelah kiri arahnya. Jadi untuk anak-anak itu mereka jalan kaki dibantu sorot sama lampu motor. Kalau saya naik motor, karena kalau untuk dibawa semua satu motor tuh nggak muat, jadi mereka jalan kaki. Nah, beginilah suasana malam hari di rumah saya teman-teman, seperti ini. Pokoknya jauh dari perkampungan. Nah, itu dia putih-putih itu mereka lagi jalan, jadi sambil disorot sama lampu motor. Kalau untuk jalan kaki itu lumayan rada jauh sih, tapi nggak terlalu jauh banget gitu. Kalau untuk naik motor itu deket banget ya teman-teman. Tapi kalau untuk jalan kaki ya mereka sih enjoy aja karena seneng jalan ya mereka. Apalagi kalau siang mereka suka bolak-balik jajan ke warung. Nah, ini dia udah tiba-tiba udah sampai di kampungnya aja, seperti ini ya. Kita udah memasuki kampung. Jadi beginilah kegiatan kami setiap mau taraweh, jalan kaki anak-anak ke kampung. Dan pokoknya kecuali kalau lagi hujan baru kita taraweh di rumah aja di pondok. Ini bukan hanya di kamera, memang aslinya juga di kampung ini nggak terlalu terang ya. Setiap rumah itu lampunya itu pada redup gitu, nggak yang ngejreng banget terang gitu teman-teman. Cuma memang aslinya itu nggak seberapa gelap banget kayak gini. Nah, ini dia udah sampai aja ke musolahnya. Jadi ini tuh bukan masjid ya teman-teman, melainkan ini tuh musolah. Nah, di sini juga tempat abinya Lula tuh ngajar pengajian ibu-ibu di sini dan juga pengajian bapak-bapak. Ini pas kita sampai itu masih sepi ya, belum pada datang jemaah ibu-ibunya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan saya dari pagi sampai malam. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.